Halo guys, ketemu lagi sama gue Dimas Kuspranowo di sini. Gue kepikiran suatu guys, bagaimana keadaannya kalau seekor kura-kura berada di sebuah area yang terjal. Anggaplah itu jurang ya. Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan sama kura-kura itu kalau berada di pinggir jurang? Apakah dia akan jatuh karena dia nggak tahu itu jurang, dia jatuh ke dalam jurang itu? Atau dia tahu bahwa itu berbahaya, dia menghindar dan tidak masuk jurang? Hari ini kami mau eksperimen kura-kura mau masuk jurang. Apa yang akan terjadi dengan kura-kura tersebut? Simak videonya sampai habis. Sekarang kita sudah berada di dalam ruangan tempat simulasi sebuah jurang buat kura-kuranya. Jurangnya adalah ini. Ini meja, nggak ada pembatas kiri, kanan, depan, belakang ya. Kita akan taruh kura-kura di sini nanti. Kita akan melihat apa yang terjadi sama kura-kura itu, ya. Apa yang terjadi sama kura-kura itu pada saat kita lepas kura-kuranya di meja simulasi jurang ini. Kita punya dua kura-kura, ya. Ada sulcata, ada kura Brazil. Mereka berdua punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain, ya. Saya akan menaruh kura-kura sulcata ini di sini. Dia akan melihat suasana di kiri dan kanan, dan dia mulai melangkah ke depan menuju ke arah kameramen, dan dia nggak jadi. Dia melihat di situ ada suatu daerah yang terjal, tidak ada pembatasnya, dan dia mulai berjalan ke arah saya. Ya. Saya jagain di sini sebelum terjadi apa-apa, dan dia mikir nggak? Dia mikir, nggak nerus dia nggak meneruskan perjalanannya untuk menjatuhkan dirinya ke arah tangan saya ini. Dia mundur, berputar, dan masih terus berputar. Apa yang akan terjadi? Ya, dia masih membaca situasinya, ini daerah yang seperti apa sih? Dan saya ulang lagi, menaruh kura-kura ini di tengah. Dia mulai melangkah ke arah kameramen, dan dia melihat ada daerah yang terjal, nggak ada pembatasnya, dan dia mundur. Sangat berhati-hati dia berjalan, dia menuju ke arah saya kembali, dan yang terjadi adalah dia mikir lagi, menghindari tidak meneruskan perjalanannya. Jadi, kura-kura sulcata ini punya kemampuan berpikir tentang medan yang dia hadapi. Kalau dia melihat di depan ada jurang, dia tidak teruskan perjalanannya. Tapi apa yang terjadi jika kura-kura Brazil yang action di sini? Saya ambil kura Brazil, ya, masih berukuran baby, sangat aktif. Saya harus berhati-hati memegangnya. Ukurannya masih kurang lebih ini ada 3 sentian atau 4 senti ya. Dan kalian bisa melihat bahwa geraknya begitu gesit si kura Brazil ini. Saya akan taruh kura Brazil ini di meja simulasi ini. Apa yang akan terjadi? Saya harus berhati-hati dan segera menangkap dia kalau dia jatuh. Apakah dia sama seperti kura-kura sulcata yang berpikir bahwa itu adalah jurang, jangan diteruskan, atau hajar bleh,
1, 2, dan 3. Oke. Dia akan berjalan, mendekati kameramen. Sangat menegangkan ini, guys. Dan dia masih memperhatikan sekitar dan apa yang terjadi? Wow, dari here you look, 4, here you look, 4, here you look, 4. Here you look, 4, guys. Untung ada tangan saya yang menjaga sehingga dia nggak lepas jatuh dari ketinggian. Saya taruh lagi ya di sini ya. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Saya udah jagain di sini dan dia ngibrit melihat ke daerah sana, ke arah kameramen, memperhatikan keadaan apa yang terjadi. Masih diam saja dan dia mulai bergerak. Jangan dikira kura-kura jalannya lambat. Nah itu dia, geraknya cepat, guys. Kalau lari kenceng banget ini. Nah, walaupun gak sekenceng yang lain, tapi ini ukuran kura-kura dia cukup cepat lari. Kami sudah menadahkan tangan di sini kalau dia mau terjun bebas ke bawah. Dan dia masih berpikir sampai saat ini, apakah dia akan mengulangi hal yang sama, lompat dari atas meja ke tangan kami. Dia masih memandang daerah sekitar, guys. Kalau kami lepas, kemungkinan ini dia bisa lompat. Nah, oke. Saya colek ya kakinya ya. Nah, ayo. Apa yang terjadi? Dan coba saya kasih ya, sebelum saya kasih simulasi godaan, dia sudah terjun bebas duluan, guys ya. Kita lepas lagi dan ngibrit dan masih mikir lagi. Ini percobaan yang ketiga, simulasi terjun bebas, kura-kura terjun bebas. Kura Brazil terjun bebas dari ketinggian. Saya akan kasih godaan yang mengecoh dia. Ayo. Saya akan gerecokin dia untuk dia segera berjalan. Ayo, nggak usah kebanyakan mikir. Nah, dia lompat ya. Sekarang dua-duanya kita taruh di sini. Apa yang terjadi? Ulang, dia langsung lari loh. Nah, lompat lagi, saudara. Dia jalan lagi dan lompat lagi. Sementara sulcata ngapain? Sulcata nongkrong aja di sini. Nah, loh. Heboh guys. Nah, sulcata mulai bergerak. Oke. Dan kami lebih tegang ketika memperhatikan si Brazil ini daripada yang sulcata yang ada di sini. Nah, oke, kalian sekarang sudah bisa melihat bahwa kura air ini begitu cekatan dibanding dengan si bongsor, ya. Kura air ini begitu cekatan. Nah, loh. Jadi ini hasil kesimpulan eksperimen yang ada bahwa kura-kura darat, kura-kura air, keagresifannya, agresif kura-kura air ini tenang dan kalem, penuh dengan pertimbangan, sementara yang ini hajar blek. Nggak peduli medannya kayak apa, hajar aja ya. So, kalian pilih yang mana? Kura darat atau kura air? Sulcata atau kura Brazil? Buat kalian yang pengen adopsi kura-kura dari Kusuma Turtle, silakan WA kami yang kami cantumkan di deskripsi. Videonya gue cukupin sampai di sini dulu. Jangan lupa follow Instagramnya Dimaskus Pranowo,
Suma Turtle. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Dimas Kus Pranowo ini, share, like, dan nyalakan loncengnya supaya dapat informasi video dari channel Dimas Kus Pranowo dan kami semakin semangat membuat karya-karya yang mengedukasi, yang memberikan informasi buat kalian semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe channel Dimas Kus Pranowo. Sampai berjumpa di video berikutnya.